Halo, ini dengan Buce. Saya saat ini bersama dengan Pastor Irwan dari IFGF Seattle. Selamat malam, Pastor Irwan. Selamat malam Pak Bucek, apa kabar? Baik, Pastor Irwan. Ya, jadi saya sangat prihatin karena pertama-tama juga karena ini terjadi pertama kali, bukan pertama kali ya. Jadi ini karena kejadian ini terjadi pada diaspora Indonesia kita yang ada di Amerika, ya. Dan yang kedua juga karena terutama ini adalah gereja saya juga, IFGF, ya. Saya jemaat setia IFGF selama 23 tahun. Ya, ya, ya. Oke, Pak Pastor Irwan bisa ceritakan sedikit saat ini di IFGF ini berapa jemaatnya, berapa orang, Pak Pastor? Saat ini jemaat kami mungkin ada sekitar 200-an orang. Ya. Dan sebetulnya kita tuh belum ada kebaktian secara in person, kita masih online. Ya. Sebetulnya kita juga ada rencana untuk masuk ke in person service itu mulai Maret 28. Oke. Maret 28 kita in person service. Tapi gereja kita itu juga ada sekolah. Kita operate sekolah anak kecil. Dan jadi fungsi dari gereja itu saat ini yang in person itu adalah sekolah. Oke. Gitu. Ya. Nah, kita punya jemaat ini komposisinya bagaimana? Apakah orang Indonesia, diaspora Indonesia, atau ada Tionghoanya, atau orang Amerika? Bagaimana komposisinya? Ya, jadi gereja IFGF Seattle itu sebetulnya kita bukan gereja Indonesia per se. Kita itu gereja internasional. Gereja komunitas lah sebetulnya. Jadi jemaat kita itu banyak datang orang-orang yang campur ya. Ada yang dari China, ada dari Taiwan, Hong Kong, Vietnam, orang lokal sendiri, orang dari Trinidad dan Tobago, dari Russia. Jadi kita campur-campur sebetulnya. Kita juga ada beberapa dari Afrika. Oh gitu. Sebenarnya kita punya gereja di sana ini sebenarnya cukup multicultural ya. Ya, kita sebetulnya multicultural church sebetulnya. Gitu ya. Walaupun pendeta-pendetanya semua mostly orang Indonesia. Ya, masih orang Indonesia. Ya. Pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Kita completely Inggris, jadinya nggak pakai bahasa Indonesia. Oh, nah orang Asianya berapa komposisinya? 80%? Ya, orang Asianya masih posisinya paling gede, 80%. 80% ya? Ya. Jadi yang lainnya adalah orang hitam dengan orang putih. Ada orang hitam, orang putih, ada juga orang dari Burundi, dari Trinidad Tobago, ada yang dari Russia. Wow. Nah, saya dengar kejadian ini bisa diceritakan kronologi kejadian ini bagaimana, Pastor? Ya, sebetulnya kejadian ini kejadian yang keempat kali sebetulnya. Ya. Jadi yang 3 kali sebelumnya itu kejadian itu dalam masa waktu sekitar 4 minggu. Oke. Jadi dalam 4 minggu terakhir ini. 4 minggu terakhir ini kejadiannya, tapi pertama-tama kami pikir ini cuma orang iseng gitu ya. Mungkin orang iseng. Kami panggil polisi datang dan ya udah gitu, polisi ambil kasusnya. Lalu seminggu kemudian kejadian lagi gitu. Nah, maaf, yang pertama kali itu apa? Dalam bentuk apa? Tulisan, Sama. Bagaimana? Sama, dengan tulisan hampir sama, kurang lebih kayak begitu. Kata-katanya bagaimana? Bisa sama, kurang lebih hampir sama, dengan expletive China atau go away China, kurang lebih kayak begitulah, tertuju kepada China kebanyakan. Jadi basically yang pertama itu minggu pertama tulisannya go away China gitu. Kurang lebih kayak begitu. Terus yang kedua waktu itu tulisannya? Saya kurang ingat tulisannya, tapi kurang lebih hampir sama dengan seperti ini gitu. Expletive, lalu China, atau enggak cuma expletive doang gitu ya, the F words. Oh, like F word begitu. Oh wow. Nah, lalu kejadian yang ketiga itu tulisan itu di depan sekolah kita. Wow. Dalam bentuk diapain tulisannya? Sebetulnya tulisannya itu mereka pakai hay. Oke, rumput kering. Rumput kering. Nah itu tulisan gitu. Lucunya mereka pakai rumput kering ya, jadi mereka nggak pakai pilox gitu ya. Kalau pakai pilox lebih susah sebetulnya kan untuk bersihinnya. Jadi
agak aneh gitu. Mereka pakai Hey, sebetulnya juga pakai Hey itu kan butuh waktu yang lebih lama ngatur tulisannya gitu. Jadi kita juga agak bingung. Tapi setelah kejadian yang ketiga itu ditulisnya itu di depan sekolah dan orang tua murid itu kan kebanyakan orang lokal ya, Ya, mayoritas orang putih dan ya, mereka sangat shock definitely karena mereka nggak pernah ngalamin seperti ini. betul. Nah, dan karena kekagetan komunitas sekolah kita itu jadi tindakannya itu lebih di-escalated gitu. Oh, jadi lebih terekspos ya. Lebih terekspos karena sekarang komunitas sekolah jadi lebih bergejolak gitu kan. Oh, Dan kita di pihak gereja sebagai operator dan pemilik sekolah itu saat itu kita juga udah maju sebetulnya untuk meeting sama para guru, para murid, orang tua murid supaya mereka merasa tidak takut gitu. Kita bilang kita udah lapor polisi, kita sudah siapkan untuk pemasangan more security camera, security lighting dan sebagainya gitu. Nah, lalu ya, maaf. Nah, saya wondering waktu kejadian pertama belum dipasang security camera. Kita udah ada security camera tapi belum robust gitu sistemnya. Ah, Jadi abis kejadian yang ketiga itu baru kita merasa kita harus pasang yang lebih robust lagi dan iya. lighting system kita itu kita pasang yang lebih robust lah gitu, yang lebih kuat gitu, Kuat cahayanya jadi bisa cahayanya identifikasi yang kuat. orangnya gitu ya. Betul, betul. Nah, yang lucunya ini yang keempat ini pakai kapur ini ya, kelihatannya dibakar. Enggak, sama. Hey juga. Kok ini kapur ini? Ini tulisannya Bukan, apa? itu Hey. Itu hey. Itu Hey. Warnanya putih ya, warnanya putih. Iya, itu Hey juga. Nah, lalu kejadian yang keempat ini baru kejadian berapa hari yang lalu, Ya. dan orang tua murid yang juga ngelihat kejadian ini. Oh. Jadi itu lebih meningkat dan saat itu langsung orang tua murid sebetulnya yang telepon info kepada TV station gitu. Sebetulnya saat itu kita belum tahu bahwa sudah diinfo ke TV station. Oh, gitu. Lalu kita juga udah panggil polisi dan karena community juga sudah mulai involved, polisi juga mungkin merasa pressure. Mereka sekarang kasus ini ditransfer ke namanya bias unit ya kalau nggak salah. Oh, gitu. Ya, hate crime unit gitu, bias unit. Jadi sekarang udah diambil alih sama bias unit. Mereka lagi continue with their investigation. Oke. Nah, ini Pastor. Pertanyaannya sampai saat ini dari kamera gitu belum ada teridentifikasi siapa yang melakukan itu, belum ya? Belum. Kita belum ketangkap pelakunya ya. Belum Nah, ketangkap. tampaknya ini 4 kali, itu bukan main-main loh. 4 kali di tempat yang sama, ini serius nih orangnya, ini bukan hanya sekedar iseng, tapi kayaknya cukup serius. Nah, apakah ada pola tertentu, misalnya hari Jumat, hari Sabtu, jadi minggu kita ini hari apa biasanya ketemu? Biasanya hari biasa sih. Hari biasa. Biasanya hari biasa. Belum pernah terjadi hari Minggu. Oh gitu. Jadi dalam 4 kejadian itu terjadi pada hari biasa, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Ada waktu-waktu tertentu yang paling sering terjadi? Tidak juga. Tidak ada. Tapi udah pasti terjadinya itu di malam hari karena setiap kali ditemukan itu pasti pagi hari. Pagi hari. Sewaktu sekolah dibuka pasti udah ada tulisan itu. Apakah lokasi ini tertutup dengan pagar? Tidak. Perlu effort untuk orang masuk atau memang terbuka, semua orang bisa masuk ke situ? Terbuka. Sebetulnya gereja kita itu kan community church ya. Jadi parking lot itu kita kebuka. Jadi neighbor kita itu warga-warga di sekitar situ tuh bisa pakai parking lot kita untuk belajar main sepeda, exercise. Sebetulnya it's a community place untuk tetangga-tetangga kita gitu. Pak Buce, sorry ya sebelum lanjut saya pengen clarify something supaya jelas gitu bahwa kejadian ini tidak terjadi cuma dengan IFGF doang, Pak Buce. Jadi setelah kejadian yang keempat ini komunitas kita ini kan kurang lebih bersatu nih ceritanya. Mereka bersatu, mereka shower kita dengan love and support gitu ya di Facebook neighborhood kita juga banyak yang nulis tentang mereka punya concern dan love
kepada kita. Nah, di dalam proses itu we found out that this same person using the same method dengan cara yang sama pakai he ini juga melakukan tindakan yang sama di Grace Lutheran Chinese Church yang sekitar 1 blok dari kita. Oh, gitu. Dan dia juga nulis pakai he yang sama di Northgate Community Center, which is like maybe half a mile away. And in addition, dia juga put the same hey word ini sama, tulisannya juga sama kurang lebih di there is a public school maybe about 7 blocks away from our church gitu. So what I'm trying to say is that IFGF is not the only one yang kena, tapi tempat lain kena. That is the reason why juga komunitas jadi rally bersatu nih ceritanya gitu. So far saat ini di Seattle hanya 2 gereja kita ini yang kena, atau apakah ada gereja yang lain yang kena? Saat ini kita belum dapat informasi kalau gereja lain kena, cuma 2 gereja ini doang yang kita dapat informasi. Kalau begitu saya bisa katakan bahwa kemungkinan pelaku ini berada di sekitar tempat ini, karena hanya dalam wilayah 1 blok itu yang ya kayaknya. Yang itu kayaknya begitu ya, karena kelihatannya dia begitu. daerah lain, tapi kedua wilayah ini. Berarti Betul. orang ini sekitar di situ ya. Betul. Yang menakutkan bahwa ada pola seperti ini, kayaknya ini seperti kayak orang psycho gitu, khawatir orang seperti begini cukup ekstrim, tiba-tiba bawa senapan masuk ke dalam tembak orang bisa gitu, bisa terjadi seperti di Georgia gitu ya, ada ekstrim gitu. Dan yang ketiga tampaknya ini bukan terhadap orang Indonesia atau Asia, tapi terhadap China. Cuma kita disalah kirakan bahwa kita adalah orang China, begitu ya? Kira-kira begitu ya? Betul. Ya. Betul. Nah, jadi rupanya hate terhadap China mungkin juga ada retorik. Apakah ada kata-kata seperti kung flu atau yang itu apa gitu? Yang ini enggak. Cuma dia go away China begitu ya. Ya. Oh, gitu. Apakah di kita punya gereja di situ akan ada kegiatan yang memperlihatkan seperti bahwa ini adalah gereja China gitu. Sampai orang punya persepsi bahwa ini adalah gereja China. Apakah kayak gitu? Mungkin karena populasi Asia di gereja kita itu lebih tinggi, dan kalau kita baca dari kasus-kasus di kota-kota lain, even though targetnya itu China, tapi yang kena ada juga orang Jepang, orang Filipina, jadi nggak tentu China gitu, karena mungkin mereka nggak bisa differentiate. Pokoknya Asia mereka hajar gitu ya, atau mereka lawan. Ya, saya termasuk yang di Georgia ya, semoga mereka rest in peace. Itu ada 7 wanita ya, wanita Asia yang meninggal. Yang ditembak ya kemarin ya. Saya sangat concern. Nah, jadi kira-kira tindakan apa yang dilakukan oleh gereja, Pastor, untuk melindungi, untuk ini mengantisipasi ini? Selain membuat kamera, apalagi yang kita jadi saat ini mulai hari ini kita udah hire our own armed security guards. Oke. Jadi di wilayah gereja kita itu kita sekarang dijaga dengan armed security guards. Kita actually hired an ex-marine. Wow. Di sana dua orang, satu orang. Mereka bilang 1 cukup. Ya, karena pengalaman mereka bilang 1 aja mereka udah cukup gitu. Ini 24 jam, Pastor, atau hari tertentu atau hari malam, bagaimana? 7 hari seminggu, tapi mereka nggak 24 jam diri di situ, nggak. Mereka come and go. Come and go. Jadi ada ini keliling gitu ya. Betul. Saya pikir juga yang sangat penting adalah kamera. Sudah tidak bisa itu. Kamera itu sangat penting ya. Kita bisa tangkap secara jelas. Cuma ada kamera yang harus bisa memperlihatkan mukanya, jadi kelihatan. Ya, betul. Itu dia yang kita sekarang lagi upgrade untuk kamera itu bisa melihat lebih jelas di waktu malam ya. Iya. Ya, dan juga karena komunitas sekarang sudah aware, karena dari berita-berita yang mungkin Pak Bucek juga udah lihat gitu ya. Saya juga kaget karena menjadi viral banget gitu. Saya terima so many messages from the community, baik juga dari pendeta-pendeta
dan juga pendeta-pendeta lokal di Seattle yang saya belum pernah ketemu dan dengar, mereka extend email ke gereja kita mengatakan bahwa mereka berdiri bersama-sama dengan kita gitu. Dia standing together with us. Yeah. And that's really a great sign gitu ya. Yeah. That people are aware. Ya, jadinya karena itu juga komunitas kalau saya lihat dari forumnya itu mereka akan siaga juga gitu. Jadi neighborhood-nya itu akan siaga untuk bantu saling watch and monitor. Oh begitu ya. Jadi WhatsApp dari neighbor juga bantu lihat ya. Betul, betul. Tadi dari pemerintah menawarkan apa Pastor tadi seperti bahwa dipindahkan ke bias gitu gimana tadi? Ya ke kalau nggak salah namanya bias unit ya atau hate crime unit gitu. Apa itu Pastor? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi kalau hate crime itu kan dianggap is a more serious crime ya. Gitu ya. Jadi lebih daripada crime yang biasa gitu ya. Betul. Okay. Because mereka merasa hate crime itu kan bisa bisa melaju ke tadi yang Pak Bucai bilang, mungkin bisa active shooter. Yeah. Jadi mereka tingkatkan. Tapi kami gereja merasa kita juga harus bertindak secara pribadi. Kita nggak bisa nunggu dari Seattle Police Department. Jadi kita hire our own armed security force gitu. Oh gitu ya, puji Tuhan. Nah, apakah ini ada efek pada pada member gereja atau apa gitu atau tidak? Karena kita tidak ini ya, belum kebaktian langsung ya. Betul. Ya, belum kebaktian langsung, tapi mereka udah diinform. Ya semoga ya mereka sih saat ini belum ada tanda-tanda gimana gitu ya. Ya. Apalagi mereka juga tahu bahwa kita we are trying our best to put in place security measures gitu. Of course, Pastor. Ya. Jadi kita semua juga ikut prihatin semua terutama dari gereja-gereja IFGF LA juga kita merasa prihatin dengan apa yang terjadi di Seattle ya. Terima kasih, thank you. Ya. Terus Pastor saya mau tanya ini bagaimana di anak-anak muda? Dulu sangat terkenal ini IFGF Seattle, 400 orang anak-anak muda kegerakannya. Gimana sekarang masih? Gimana nih ceritanya? Ya, kita juga masih banyak anak-anak mudanya. Cuma mungkin kalau lagi pandemik gini banyak dari mereka yang lagi nunggu gitu ya di negara mereka masing-masing gitu. Ya. Ya, tapi gerakannya masih ada. Ya. Apa masih ada tetap Zoom gitu, care group masih ada ya? Masih ada. Oh gitu ya? Ya, masih aktif. Gitu ya. Oh ya. Saya dengar juga mungkin sebentar lagi teman saya juga dari Voice of America akan telepon Pastor kalau tidak keberatan, mungkin akan diinterview oleh Voice of America. Saya dengar juga dari KJRI LA dan KJRI Houston lagi mau adakan pembicaraan dengan warga berhubung terjadi kejadian ini supaya kita semua hati-hati ya. Supaya kita ini orang diaspora Indonesia juga berhati-hati dengan apa yang telah terjadi. Betul. Ya. Terus ada yang mau ditambahkan sedikit, Pastor? Ada mau ditambahkan atau? Ya, saya sebetulnya sih tidak mau lihat segi negatifnya lah ya. Saya tidak mau fokus kepada situasi ini, tapi saya juga ngelihat di sisi positifnya gitu. Bahwa Tuhan membuka jalan untuk kita sebagai komunitas gereja ini bisa menjangkau kepada tetangga-tetangga kita saat ini, karena mereka itu sangat sympathize dengan kita, sangat berdiri bersama dengan kita juga gitu. Jadi sebetulnya kita kan ada Easter nih tanggal 4 April. Memang tadinya rencananya sebelum kejadian ini memang tim kita juga udah mau ngadain kayak social event gitu untuk tetangga-tetangga kita Easter. Tapi setelah kejadian ini kita change a little bit direction. Kita bakal ngadain yang namanya Get to Know Us di Anti-Asian Awareness Day gitu. Jadi nanti tanggal 4 kita akan undang tetangga-tetangga kita untuk datang. Kita akan kasih Easter egg, love basket. They get to meet with us, the Asian community. They get to ask question. Mungkin mereka yang belum kenal dengan the Asian community kan bisa kenalan sama kita. Supaya mereka bisa tahu bahwa kita ini sesama manusia
gitu. Iya. Makanan Indonesia, mungkin ada Iya. pakaian daerah Indonesia barangkali. Iya. Mungkin aslinya pakai kebaya. Jadi Yeah. jadi ada something different. Yeah, maybe. But Yeah. because we are not only representing Indonesia, we are representing many different nations. Oh yeah. Everybody, because mungkin everybody will wear their own country. Yang dari bagi Afrika kan. Jadi ada kesempatan untuk merangkul semua etnik, Pastor. Very good idea. Ya, dan makanan Indonesia mungkin sebenarnya souvenir dari Indonesia juga barangkali. Very good idea. Yeah. Terima kasih sekali lagi Pastor untuk waktunya. Terima kasih. Kiranya mungkin moga-moga informasi ini bisa membantu apa banyak yang bertanya-tanya daripada simpang siur. Ini lebih bagus Pastor sendiri yang menjelaskan keadaan yang sesungguhnya, ya. Jadi sebelum kita tutup, saya cuma mau bilang we are all doing well, we are safe. Don't worry. And then also I just want to say thank you to all of the community that have showered us with your love, text messages, phone call, prayers, and support. Gitu. I sincerely say thank you. I really appreciate it. We all appreciate it from Seattle. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Thank you so much.